Tenaga kerja asing Filipina mendapat julukan sebagai pahlawan modern karena telah melakukan pengorbanan yang sangat besar, meninggalkan orang-orang yang dicintai demi memberi mereka kehidupan yang layak. Namun, meski upah yang dibayarkan kepada para tenaga kerja ini cukup besar di luar negeri dibandingkan dengan negara mereka sendiri, tetapi kondisi kehidupan para pahlawan modern ini sangat memprihatinkan. Kebanyakan dari mereka menerima penganiayaan, diskriminasi, bahkan kematian. Salah satu tragedi paling mengerikan terhadap tenaga kerja asing ini terjadi pada tahun 2016 ketika kepolisian Kuwait menemukan mayat seorang warga Filipina terkubur dalam lemari es di sebuah apartemen. Penemuan ini mengguncang seluruh tenaga kerja asing di negara Kuwait dan menyebabkan kemarahan publik yang begitu besar di Filipina. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke kisahnya. Joanna de Mavelis adalah seorang wanita berusia 29 tahun. Joanna terbang ke Kuwait pada tahun 2014 dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang baik dan memberikan masa depan yang cerah bagi keluarganya. Joanna sebelumnya bekerja dengan baik sebagai pekerja rumah tangga pada salah satu kerabatnya di kota Paranak. Joanna adalah wanita pekerja keras. Meski dengan gaji pas-pasan, ia tetap secara rutin mengirimkan uang kepada orang tuanya dan ke-8 saudaranya yang lain di kampung halaman mereka di kota Sara, Provinsi Iloilo. Awalnya, Joanna sama sekali tidak punya pikiran untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing. Namun keputusan itu muncul ketika pada akhir tahun 2013, Filipina dilanda topan Haiyan, yaitu sebuah topan super terkuat yang pernah melanda Filipina. Saat itu, topan Haiyan atau dikenal dengan topan Yolanda menyapu wilayah Visayas Timur dan menewaskan lebih dari 6.000 jiwa serta membuat kerugian besar yang mencapai 50 miliar peso atau 15 triliun rupiah. Bencana ini mengakibatkan banyak infrastruktur roboh, rumah-rumah hancur dan seluruh lahan pertanian rusak bahkan tidak tersisa. Dan keluarga Joanna adalah salah satu dari sekian banyak keluarga yang merasakan dampak ini. Mereka kehilangan tempat tinggal dan menjadi tunawisma. Utang semakin menumpuk bahkan hampir mustahil untuk dilunasi karena lahan sumber pendapatan mereka sudah hancur. Merasakan dampak yang begitu besar ini, Joanna tidak tega melihat ke-8 saudaranya terlantar tanpa rumah sebagai tempat berlindung. Dan kedua orang tuanya yang sudah paruh baya terus terpontang-panting dalam menghidupi keluarga mereka. Akhirnya, Joanna memutuskan untuk menjadi tulang punggung keluarganya dan pergi bekerja ke Kuwait sebagai tenaga kerja asing atau TKA. Sebulan setelah tragedi itu, Joanna meminta bantuan kerabat jauhnya, seorang tantenya bernama Agnes Tubales. Tantenya kebetulan bekerja sebagai penyalur tenaga kerja asing Filipina. Ia memiliki kenalan berbagai agen penyedia TKA. Melalui tantenya inilah Joanna dirujuk ke salah satu agen TKA yang nantinya akan menyalurkan Joanna menjadi tenaga kerja asing di Kuwait. Setelah melengkapi semua berkasnya dalam waktu 5 bulan, Joanna akhirnya terbang ke Kuwait untuk mulai bekerja di sana. Namun keputusan ini awalnya tidak mendapatkan restu dari orang tua dan saudara-saudaranya karena mereka takut akan risiko dan hal yang mungkin terjadi. Karena banyak kasus tragis yang menimpa banyak pekerja asing di sana. Tetapi Joanna yang sangat mencintai orang tua dan keluarganya merasa keputusannya sudah bulat. Dengan upah yang didapatkan mulai $400 atau 10 kali lipat dari upah ia bekerja di Filipina, Joanna yakin ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tua dan saudara-saudaranya. Akhirnya, dengan mengesampingkan semua ketakutan dan kecemasannya, usai mengantongi restu dari kedua orang tuanya, pada bulan Mei 2014, Joanna berangkat ke Kuwait. Harapannya besar dan mulia demi keluarganya. Joanna hanya terus berdoa agar mendapatkan majikan yang baik dan menyayanginya. Begitu tiba di Kuwait, Joanna bekerja kepada pasangan suami istri yang tinggal di sebuah apartemen. Mereka adalah Nader Asam Asaf dan Mona Hasun. Selama tinggal bekerja di sana, Joanna harus menuruti semua aturan yang dibuat oleh majikannya. Hal ini dikarenakan dalam hal tenaga kerja asing, Kuwait menerapkan sistem kafalah.
Sistem kafala adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengawasi tenaga kerja asing yang bekerja sebagai tukang bangunan atau pembantu rumah tangga. Pada sistem ini, sang calon majikan mengambil TKA dari sponsor besar, dalam artian apabila ia membutuhkan TKA, maka harus mengambil dari sponsor berupa agen penyedia di negara Kuwait. Hal ini membuat sang majikan mendapatkan hak mutlak atas si TKA dan TKA tidak punya pilihan selain menurutinya. Dan yang terjadi pada Joanna, ia harus menuruti semua aturan termasuk paspornya disita dan larangan penggunaan telepon kecuali 3 bulan sekali dan hanya boleh menghubungi keluarga terdekatnya. Meski demikian, Joanna tetap fokus bekerja dan mencoba bertahan meski berada dalam tekanan dan tanpa kebebasan demi dan untuk keluarganya di kampung halamannya. Ketika tiba waktu menggunakan telepon, Joanna akan menghubungi keluarganya dan bercerita mengenai pekerjaannya yang begitu menyenangkan. Hanya kabar gembira yang selalu ia sampaikan tanpa ada pengeluhan sedikit pun. Namun Joanna tidak lagi dapat dihubungi setelah panggilan terakhir ia dan keluarganya pada bulan September 2016. Keluarganya kemudian mulai merasa khawatir karena 2 akun Facebook Joanna juga menghilang. Mereka mencoba menghubungi Joanna namun tak ada hasil apapun. Akhirnya keluarganya mencoba meminta bantuan pemerintah, yaitu Lembaga Administrasi Kesejahteraan Pekerja Luar Negeri atau OWA dan Lembaga Administrasi Pekerja Filipina atau POEA untuk mencari tahu penyebab hilangnya Joanna secara tiba-tiba. Namun kedua lembaga ini tidak berhasil mendapatkan informasi apapun mengenai Joanna karena agen perekrutan yang sebelumnya telah menyalurkan Joanna ke Kuwait telah ditutup. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan, Joanna telah menjadi korban perekrutan tenaga asing ilegal. Tantenya, Agnes Tubales, mengaku tidak tahu menahu mengenai agen tersebut. Ia mengaku hanya mendaftarkan Joanna seperti yang biasa ia lakukan tanpa mengetahui jika agen tersebut adalah ilegal. Setelahnya, keluarga Joanna tidak mendapatkan kabar apapun darinya. Agen penyalurnya telah ditutup dan tidak ada kontak yang bisa dihubungi. Keluarganya, terlebih kedua orang tuanya, hanya bisa berharap Joanna dalam keadaan baik-baik saja. Mereka tetap menunggu sambil berharap adanya kabar baik datang dari anaknya. Namun kabar baik itu sepertinya tidak akan pernah terdengar. 1 tahun setelah menghilangnya Joanna pada bulan Maret 2018, ia dipulangkan dalam sebuah peti mati dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Keluarganya merasa hancur. Ayah dan ibunya tak dapat menahan tangisan akibat kehilangan putri pekerja keras mereka. Joanna akhirnya dimakamkan pada tanggal 3 Maret 2018. Pemakamannya dihadiri oleh ratusan masyarakat Filipina, kerabat terdekatnya, bahkan sang presiden Rodrigo Duterte turut menghadiri upacara pemakaman itu. Kematian Joanna terungkap 1 bulan sebelumnya pada bulan Februari 2018 ketika pihak berwenang Kuwait sedang mencari pasangan suami istri asal Lebanon Nader Asam Asaf dan istrinya asal Suriah Mona Hasun di apartemen mereka yang adalah majikan Joanna. Keduanya dicari karena sudah berbulan-bulan tidak membayarkan iuran bisnis mereka. Ketika polisi tiba di sana, ternyata apartemen tersebut sudah lama sekali ditinggalkan. Dilihat dari betapa kotor dan berantakannya apartemen itu, bahkan pintu apartemen juga tidak dikunci. Polisi kemudian masuk untuk mencoba mencari bukti dan menyelidiki jejak si pasangan suami istri. Namun yang mereka temukan adalah sebuah freezer yang di dalamnya berisi mayat seorang wanita. Petugas kepolisian pun segera datang dan melakukan identifikasi terhadap jasad tersebut. Dan akhirnya diketahui bahwa jasad wanita yang ditemukan dalam freezer itu adalah Joanna de Maflis, tenaga kerja asing Filipina yang telah menghilang selama lebih dari setahun. Sementara si majikan Nader dan Mona telah melarikan diri dari apartemen itu dan pergi ke Suriah tepat setelah mereka menghilangkan nyawa Joanna 1 tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan, terdapat banyak luka memar pada tubuh Joanna, tulang rusuknya yang patah, juga pendarahan internal di kepalanya. Diduga Joanna disiksa sampai akhirnya ia meninggal lalu dimasukkan ke dalam freezer untuk mencegah bau pembusukan. Inilah mengapa saat polisi memasuki apartemen tersebut, listriknya tidak dimatikan dan lampunya tetap nyala.
Setelahnya, polisi negara Kuwait dibantu polisi internasional melakukan upaya pencarian besar-besaran terhadap kedua tersangka. Dan akhirnya, 2 minggu sebelum pemakaman Joanna, kedua pasutri kejam ini berhasil ditangkap di kota Damaskus, Suriah. Nader diserahkan ke otoritas Lebanon, sementara istrinya tetap ditahan di Suriah. Ketika diinterogasi, Nader mengaku bahwa ia dan istrinya yang telah melenyapkan Joanna. Ia berkata bahwa sejak kedatangan pertama Joanna ke apartemen mereka, istrinya kerap menyiksa Joanna tanpa henti dan hal itu mempengaruhinya untuk melakukan hal yang sama. Sementara proses hukum keduanya berlangsung, kabar kematian Joanna memicu kemarahan yang besar di seluruh negara Filipina. Semua orang turun ke jalan menyuarakan Justice for Joanna, hingga kabar tersebut sampai di telinga Presiden Rodrigo Duterte. Presiden berjanji akan memberikan keadilan terhadap tenaga kerja asing Filipina yang juga mengalami penganiayaan seperti Joanna. Dan karena hal ini, ia bahkan mengeluarkan larangan penyaluran tenaga kerja Filipina ke Kuwait. Dan hal ini menyebabkan ketegangan politik antar kedua negara tersebut. Presiden juga menawarkan lebih dari 1.000 kursi pesawat bagi warga negaranya yang ingin kembali pulang ke Filipina. Namun dari 1.000 kursi hanya 900 yang bersedia untuk pulang. Larangan ini kemudian dicabut setelah pihak Kuwait berjanji akan memberikan keadilan yang pantas dalam menangani kasus Joanna. Negara Kuwait kemudian meminta Lebanon dan Suriah untuk mengalihkan proses hukum mereka kepada Kuwait agar kedua tersangka diadili di negara Kuwait. Akhirnya, setelah proses yang terbilang cukup singkat dan cepat, 1 bulan setelah pemakaman Joanna, pada bulan April 2018, kedua pasutri Nader Asam Asaf dan Mona Hasun dijatuhi hukuman gantung oleh Pengadilan Tinggi Kuwait. Kasus kematian Joanna mendorong pemerintah Filipina dan Kuwait untuk menyetujui perjanjian bilateral yang ditandatangani pada tahun 2018, di mana berisi perjanjian untuk memberikan perlindungan lebih besar bagi puluhan ribu TKA Filipina di Kuwait. Berdasarkan data Lembaga Administrasi Kesejahteraan Pekerja Luar Negeri Filipina, pada tahun 2018 lebih dari 240 ribu tenaga kerja Filipina bekerja di Kuwait. Dan sekitar 165 ribu diantaranya, sebagian besar adalah tenaga kerja wanita. Namun demikian, beberapa bulan setelah kematian Joanna terungkap, seorang pekerja Filipina yang lain ditemukan tewas dan telah dilecehkan secara seksual di Kuwait. Maria Konstansia Dayak ditemukan dengan tubuh penuh memar dan sebuah mentimun di dalam vaginanya. Beberapa tahun kemudian, seorang TKA lainnya, Jeneline Padernal, ditemukan tewas terbunuh di Kuwait setelah dianiaya oleh majikannya. Sebelumnya, pada September 2019, Jeneline melaporkan kepada agen perekrutnya bahwa ia mendapatkan tindakan penganiayaan oleh majikannya dan dibayar dengan sangat murah di bawah standar upah minimum. Kematian Jeneline membangkitkan kemarahan publik yang membuat pemerintah Filipina kembali memberlakukan larangan penyaluran tenaga kerjanya ke Kuwait. Presiden Rodrigo menyatakan bahwa kematian Jeneline merupakan bentuk pengabaian terhadap perjanjian yang sebelumnya telah ditandatangani oleh kedua negara pada 2018 yang berupaya untuk menegakkan dan memberikan hak perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Filipina di Kuwait. Presiden kemudian terbang ke Kuwait tepat sebelum lockdown dilakukan pada tahun 2019 dan secara pribadi meminta Kuwait untuk menjatuhkan hukuman maksimum kepada yang bertanggung jawab atas kematian Jeneline Padernal. Presiden kemudian mendesak Kongres untuk membentuk sebuah departemen perlindungan dan mengesahkan undang-undang untuk melindungi seluruh tenaga kerja asing yang bekerja di Kuwait, tidak hanya dari Filipina, melainkan dari semua negara asal TKA yang bekerja di sana. Kisah ini untuk memberikan dedikasi bagi jutaan pekerja TKA yang didiskriminasi dan diperlakukan dengan tidak pantas di negara lain. Semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak dan kesejahteraan pekerja asing di luar negeri semakin ditegakkan. Demikian dulu video kali ini, silakan berikan pendapat teman-teman di kolom komentar atau tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan see you on the next video.